Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elvi. Berapa penting ya stimulus fiskal ya. Saya ingin share sedikit aja sebelum yang lain menyampaikan. Seberapa pentingkah stimulus fiskal dalam pengembangan energi terbarukan? Tapi saya ingin melihat eh, kalau pertanyaan seberapa penting stimulus fiskal ini tentu harus kita jawab juga apakah penting pengembangan energi terbarukan sehingga perlu diberikan atau tidak perlu diberikan. Ini menjadi hal yang sangat urgent. Beberapa aspek sebetulnya yang kita lihat yang menjadi acuan kita adalah ada Paris Agreement, kemudian ada CAN, kemudian ada RUN ya, kemudian ada target net zero emission, kemudian visi Indonesia 2045, baru kemudian nanti kita lihat seberapa penting stimulus itu dan bagaimana insentif-insentif yang sudah ada. Kita lihat kalau dari sisi Paris Agreement semua orang bersepakat itu bahwa Indonesia itu sudah terikat dengan perjanjian. Ya. Energi terbarukan menjadi unsur yang sangat penting di dalam pencapaian. Kalau kita lihat bahwa dengan target NDC ini posisi energi terbarukan demikian penting, tentu saja bahwa posisi energi terbarukan itu menjadi penting untuk dikembangkan. Ini menjadi salah satu unsurnya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari target CAN dan RUN, ini juga menjadi unsur penting karena di CAN RUN itu jelas sekali terlihat di sini ya. Kalau di program yang lama itu disebutkan bahwa target energi terbarukan tahun 2025 itu 45 gigawatt. Ya, angkanya clear gitu. Persentasenya untuk kelistrikan itu 33,3%. Ini yang selama ini seringkali angka ini tidak menjadi acuan dan bahkan agak sedikit bias di dalam sosialisasi yang disampaikan baik oleh pemerintah maupun oleh PLN yang kita lihat. Nah, oleh karena itu saya kira harusnya CAN dan RUN ini harus menjadi acuan di dalam pemenuhan target energi terbarukan. Hal yang sama itu untuk tahun 2050. 2050 targetnya itu 37,8%. Nah, kami sendiri dari METI bahkan mengusulkan sebuah inisiatif untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan tahun 2050 bukan 37,8%, tetapi 50%, yang kami sebut dengan inisiatif 50-50% energi terbarukan pada tahun 2050. Persoalannya memang sampai sekarang itu dari target itu saya kira sudah sering kita dengar, sudah sering kita lihat ya dari paparan kementerian bahwa tahun 2020 capaiannya baru 11,5%, artinya masih jauh dari harapan. Dan ini merupakan sebuah tantangan yang luar biasa bagi energi terbarukan. Di lain pihak, kita lihat porsi dari batu bara yang hitam ini, ya, itu tahun 2019 saja sudah 60%, 60% lebih. Gitu. Bahkan ada angka yang lain yang menyebutkan bahwa peran batu bara itu sudah 63%. Ini tentu saja dari sisi target baik untuk Paris Agreement maupun untuk target net zero emission ini merupakan angka-angka yang sangat memprihatinkan. Ya. Dan ini sebuah tantangan saya kira. Nah, oleh karena itu untuk menuju ke sana memang beberapa isu yang kita lihat ya, ke depan. Memang apakah pertanyaannya bisa ya dilakukan transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan? Apa bisa? Kalau itu bisa, apa saja yang diperlukan untuk itu? Ya, karena selama ini kita lihat sudah bertahun-tahun pergerakannya sangat lambat dan salah satu diantaranya barangkali nanti kita akan bicarakan dari sisi stimulusnya.
Nah, tentu saja yang menjadi persoalan adalah pengembangan energi terbarukan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang tentu harus diputuskan dari sejak saat ini mestinya. Bahkan ada yang mengatakan mestinya sih sudah beberapa tahun yang lalu, bukan saat ini. Nah, oleh karena itu, bahkan energi terbarukan harus dikembangkan bukan hanya dalam skala yang seperti sekarang, skala kecil, tapi harus skala yang lebih besar ya. Walaupun ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Visi Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka itu juga sama ya. Ini masih angkanya adalah angka-angka yang lama ya, dari sisi komitmen lingkungan hidup dan sebagainya. Tapi Pak Luhut dalam pertemuan dengan METI tanggal 12 April yang lalu itu sudah menyampaikan agar target zero emission itu bukan tahun 2060, 2070 katanya. Yang diminta adalah tahun 2045 atau paling telat 2050. Nah, ini tentu pasti akan berdampak terhadap skenario-skenario yang sedang dibuat dan kemudian direspon oleh PLN. Kita lihat tanggal 15 April yang lalu dengan membuat dua buah skenario tahun 2045 dan tahun 2050. Mungkin nanti Pak Paul akan menyampaikan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan dari hambatan-hambatan pengembangan energi terbarukan, salah satu di antaranya yang besar itu adalah market entry barriers. Yang komponennya itu ada subsidi terhadap fosil, ada regulated electricity price ya, tarif, kemudian attractive renewable energy tarif. Jadi 3 aspek ini. Ini memang harus dihilangkan sebetulnya ya, kalau mau dikembangkan lebih tinggi energi terbarukan. Nah, sekarang pertanyaannya, pentingkah stimulus itu untuk mengembangkan energi terbarukan ya? Nah, jawabannya itu ada 2 aspek saya melihat dari sisi ini. Bahwa itu sangat bergantung pada, karena tadi kita bicara soal tarif barriers, itu bicara soal harga keekonomian versus harga kebijakan. Nah, apa itu harga keekonomian? Ini saya sebut dengan HE ya, harga keekonomian HE. Itu paling tidak akan sangat bergantung kepada beberapa aspek ya. Satu bisa tergantung dari jenis teknologi dari tiap-tiap energi terbarukan itu. Kemudian bagaimana skala kapasitas yang akan dikembangkan. Bagaimana kecukupan ketersediaan infrastruktur di daerah yang akan dikembangkan. Bagaimana bentuk ya dan sumber dana untuk investasi. Ya, ini saya kira akan sangat mempengaruhi terhadap keekonomian gitu. Kemudian bagaimana fiskal policy-nya yang ditetapkan. Kemudian bagaimana kemudahan dan kepastian perizinan. Kemudian yang ketujuh, dukungan pemerintah dan Pemda, karena ini menjadi sangat penting. Karena kalau pemerintah tidak dalam posisi yang sangat kuat memberikan dukungan, pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah-masalah di lapangan. Dan yang terakhir itu adalah soal kebijakan pajak-pajak. Apakah diberlakukan pajak seperti undang-undang perpajakan yang berlaku ya sebagaimana biasa ya, tentu ini pasti akan berdampak. Ini dari sisi harga keekonomian. Kemudian bagaimana kalau kita lihat dari harga kebijakan? Harga kebijakan itu kalau kita lihat sama dengan regulated price itu ya. Harga yang ditetapkan karena regulasi atau karena atau sama dengan harga jual kurang lebih. Jadi kalau kita lihat di sini harga kebijakan itu sama dengan harga keekonomian dikurangi dengan subsidi, dikurangi dengan stimulus fiskal ya. Jadi harga kebijakan sangat bergantung kepada aspek-aspek ini. Harga keekonomian tadi kita sudah lihat, kemudian harga subsidi apakah ada atau tidak ada. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama, jika stimulus dan subsidi tidak ada, ya, maka harga jual atau harga kebijakan itu sama dengan harga keekonomian. Ini yang biasanya yang dirasakan berat oleh konsumen untuk energi terbarukan, walaupun tidak semua, karena
ada sebagian energi terbarukan itu harganya sudah sangat kompetitif gitu ya. Tapi untuk jenis energi terbarukan yang belum kompetitif, tentu faktor ini akan mempengaruhi faktor subsidi dan stimulus gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan ini? Karena ini pasti akan berdampak. Kalau tidak diberikan subsidi sesuai dengan harga keekonomian atau stimulus tidak ada, ini dirasakan berat oleh konsumen karena kemampuan konsumen kita masih rendah. Dan biasanya juga akan dikeluhkan oleh para pengusaha karena berdampak terhadap perekonomian gitu ya. Kemudian yang kedua, jika stimulus tidak ada. Ya, pertanyaan, jika stimulus tidak ada, maka harga jual itu sama dengan harga keekonomian dikurangi dengan subsidi. Nah, ini tentu pasti akan memberatkan ya. Subsidi, kalau subsidinya diberikan, pasti tentu saja akan memberatkan bagi APBN. Nah, ini persoalan lain yang saya kira. Kemudian yang ketiga, jika subsidi tidak ada, maka harga jual itu sama dengan harga keekonomian dikurangi dengan stimulus. Nah, disinilah peran stimulus itu. Ya. Jadi harga jual akan rendah jika stimulus diperbesar. Kalau stimulus diperkecil, maka harga jual akan lebih tinggi. Ya. Konsekuensinya mungkin diperlukan subsidi kalau mau menurunkan harga jual. Nah, di sini fungsi stimulus kita lihat menjadi sangat penting untuk menurunkan harga jual kepada masyarakat yang disebut dengan affordable price ya, walaupun ini masih debatable gitu, masih banyak yang memperdebatkan soal ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya inilah yang harus kita diskusikan pada siang hari ini, karena barangkali paling tidak akan ada 3 aspek ya. Nanti tentu dari Panas Bumi akan melihat, dari sisi sampah akan melihat kenapa panas bumi dan sampah. Memang dari aspek panas bumi sampai saat ini memang harganya masih jauh di atas harga jual atau harga kebijakan secara nasional. Demikian juga dengan sampah. Untuk energi dari PLTS, kemudian dari PLTA barangkali itu sudah memiliki nilai yang kompetitif. Nah, karena itu di sini kita lihat ada 3 aspek. Satu, stimulus dari sisi pendanaan gitu. Yang kedua adalah insentif fiskal. Kemudian yang ketiga, mitigasi risiko oleh pemerintah. Nah, kalau ini 3 aspek ini bisa dilakukan, tentu ini akan bisa meningkatkan keekonomian dari pengembangan energi terbarukan. Walaupun ini tentu baru dari aspek stimulus, mungkin ada aspek-aspek lain gitu ya. Tapi saya melihat ini adalah menjadi unsur yang sangat penting dalam pengembangan energi terbarukan. Nah, kalau dari sisi stimulus ya, ada beberapa poin di sini. Ada sini kami lihat ada 7 misalnya. Satu, apakah mungkin ada penangguhan angsuran pinjaman terhadap IT ya, terhadap sumber dana dan sebagainya. Apakah mungkin adanya penurunan suku bunga pinjaman proyek-proyek aneka energi terbarukan ya. Apakah mungkin dilakukan penyesuaian mekanisme pengadaan IPP proyek IT dengan melakukan relaksasi COD atau dengan memperbesar kapasitas dan sebagainya. Kemudian kalaupun ada denda finansial dan sebagainya itu sedapat mungkin ditiadakan gitu ya. Kemudian pengenaan surcharge dari BBM jenis minyak solar misalnya supaya apa? Ada competitive price ya. Kalau solar itu disubsidi sebagainya nanti akan kompetitif. Nah, subsidinya tentu akan diberikan untuk biofuel. Saya kira selama ini sudah berjalan, tapi ini kan tidak permanen gitu ya. Mungkin perlu difikirkan pola-pola yang permanen. Yang itu yang kita usulkan untuk masuk di dalam rancangan undang-undang energi terbarukan. Kemudian yang keenam, pengenaan carbon pricing dan carbon tax. Ketujuh, memasukkan externality cost dalam perhitungan harga. Mungkin ini nanti Pak Paul akan mengelaborasi lebih banyak. Kemudian yang kedua, insentif fiskal. Ini beberapa sebetulnya sudah diberikan ya. Ada penangguhan penghapusan PPN, walaupun ini harus diajukan. Ini saya kira mekanisme ini yang mungkin perlu kita
diskusikan untuk bisa mempercepat pemanfaatan, penghapusan PPH, tax holiday gitu ya. Kemudian yang belum ini adalah accrual kerugian untuk waktu lebih dari mungkin dari 5 tahun saja barangkali belum dilakukan sampai sekarang, apalagi kalau lebih dari 10 tahun. Kenapa kita minta lebih dari 10 tahun? Karena ternyata BEP, ya, break even point dari proyek-proyek energi terbarukan itu lebih dari 10 tahun. Ini yang menyebabkan kalau ini tidak dilakukan tentu tidak merangsang pengembangan energi terbarukan. Waalaikumsalam.